berbudaya dan meninggalkan logika mistika. Logika mistika adalah kepercayaan bahwa suatu kejadian atau suatu hidup kita dipengaruhi oleh roh-roh atau makhluk-makhluk yang dianggap gaib. Sedangkan berbudaya itu adalah cara hidup yang diwariskan oleh leluhur atau nenek moyang, yang di dalamnya termasuk sistem politik, bahasa, kesenian, adat, dan lain-lain. Banyak orang menyalahartikan bahwa ketika kita meninggalkan logika mistika berarti kita meninggalkan budaya, dan saat kita meninggalkan budaya berarti kita tidak menghargai nenek moyang kita atau tidak menghargai leluhur kita. Menurut saya itu suatu hal yang salah, karena kita tetap bisa meninggalkan logika mistika dan tetap juga berbudaya, karena dua hal itu adalah hal yang berbeda. Banyak yang bilang bahwa ketika meninggalkan budaya itu berarti kita meninggalkan hal-hal yang berharga gitu, karena dianggap meninggalkan logika mistika itu meninggalkan budaya, maka meninggalkan logika adalah meninggalkan hal-hal berharga yang sudah diwariskan kepada kita dari nenek moyang kita. Menurut saya itu suatu hal yang keliru ya. Karena begini, ketika kita meninggalkan logika mistika, justru kita akan mendapatkan hal-hal yang jauh lebih berharga dibandingkan dengan saat kita menganut atau mempercayai logika mistika. Contohnya adalah ketika kita menggunakan logika mistika dalam menghargai budaya nenek moyang kita sering berpendapat bahwa dulu nenek moyang kita itu bisa membuat keris dengan cara dibentuk dengan tangannya, makanya keris bisa berlekuk-lekuk dan seperti ini, seperti itu. Bahkan besinya panas, dia bisa memegang dengan tangannya dan membentuknya. Nenek moyang kita dulu membuat candi-candi yang megah itu dibantu oleh jin-jin atau dibantu oleh makhluk-makhluk halus seperti itu. Menurut saya itu kekeliruan ya, karena ketika kita berhenti menggunakan logika mistika seperti yang saya contohkan tadi, kita justru akan menemukan hal-hal yang lebih luar biasa, dan kita bisa jauh lebih belajar dari hal-hal rasional. Contoh, ketika kita berpikir dengan logika mistika bahwa candi-candi itu dibangun oleh leluhur kita menggunakan bantuan hal-hal gaib, maka pemikiran kita akan terhenti di situ. Kita akan berhenti memikirkan bagaimana mereka menghitung matematikanya, bagaimana mereka menentukan posisi candinya, bagaimana mereka menentukan bahan materialnya, bagaimana mereka mensuplai materialnya ke situ, karena semuanya sudah tertutup oleh logika mistika bahwa leluhur kita dibantu oleh makhluk-makhluk halus tadi. Tapi ketika kita menggunakan rasional, contohnya, kita akan lebih mengeksplor daya pikir kita terhadap kerajinan atau karya-karya leluhur kita itu. Ketika leluhur kita membangun candi itu, bagaimana ya mereka mengumpulkan bahannya, bagaimana mereka menentukan materialnya, bagaimana mereka mendesain, bagaimana mereka menentukan arahnya, posisi candinya, dan distribusi ketika pengerjaan sipilnya berlangsung seperti itu. Kita akan banyak belajar dari situ. Bahkan ada fakta menarik bahwa Candi Borobudur itu sempat direnovasi oleh pemerintahan Hindia Belanda di tahun 1902 sampai 1907 kalau tidak salah. Nah, mereka mempugar candi itu, mendirikan kembali Candi Borobudur itu agar bisa menjadi tempat wisata atau menjadi warisan leluhur dari Nusantara seperti itu.
Tapi bahkan Belanda yang pada saat itu menjadi kiblat dunia dalam pengetahuan tentang teknik sipil, itu gagal memperkirakan perhitungan drainase yang harus diberikan di Candi Borobudur, ditempatkan di Candi Borobudur. Dalam mempugar Candi Borobudur itu mereka gagal memperhitungkan itu, sehingga beberapa tahun kemudian karena volume air yang terlampau besar, candi yang sudah dipugar itu roboh kembali. Nah, beberapa puluh tahun kemudian hadirlah tim teknis yang baru, yang mereka sudah memperhitungkan tentang drainase, mereka sudah memperhitungkan tentang curah hujan yang terjadi dengan luasan Candi Borobudur yang sedemikian lebar, dan akhirnya mereka bisa mempugar Candi Borobudur itu dengan perhitungan-perhitungan yang mereka sudah teliti sebelumnya. Nah, hal-hal semacam ini menunjukkan bahwa nenek moyang kita dulu di 1200-1300 tahun lalu itu sudah memperhitungkan hal-hal semacam itu. Nenek moyang kita sudah mengetahui debit curah hujan yang akan terjadi di wilayah itu. Mereka sudah memperhitungkan seberapa air yang harus dikeluarkan dari badan candi sehingga tidak menjadikan beban tambahan ke candi. Mereka juga sudah menentukan bahan apa yang cukup kuat untuk menopang bangunan sebesar itu. Mereka menentukan sistem locking sistemnya dalam candi itu. Mereka memperhitungkan segalanya sehingga candi itu bahkan sampai ditemukan itu relatif masih berdiri, walaupun pada saat ditemukan sudah banyak yang rusak, tapi candi itu masih bisa diperbaiki seperti itu, dipugar kembali. Itulah yang menunjukkan bahwa leluhur kita dulu itu sungguh luar biasa tanpa kita mencampur adukannya dengan logika mistika. Contoh lagi misalnya dalam kesenian, kita bisa menghargai karya-karya leluhur kita melalui metalurgi yang ada di Jawa khususnya. Misalnya keris itu bahannya konon diceritakan bahwa bahannya adalah gabungan dari meteor dan baja, seperti itu. Ketika kita menggunakan logika mistika, leluhur kita dulu sakti, leluhur kita dulu membentuk besi panas itu dengan tangan dan hal-hal supranatural lainnya, tanpa kita memikirkan perhitungan-perhitungan metalurgi secara saintifik yang dilakukan oleh leluhur kita. Menurut saya itu adalah suatu blasphemy atau pelecehan seksual, bukan pelecehan intelektual ke leluhur kita sendiri. Justru dengan menghilangkan logika mistika, kita bisa berpikir bahwa kenapa dulu leluhur kita mencampurkan antara baja dan meteor. Secara filosofis mungkin adalah bumi dan langit bersatu dalam karya seni itu, dalam benda yang dianggap pusaka itu. Di sisi lain, bagaimana dulu leluhur kita membentuk keris itu dengan ukiran-ukiran yang indah, dengan ukiran-ukiran yang penuh makna filosofi, sehingga menjadikan suatu karya yang sampai sekarang dapat kita semua hargai gitu. Itu merupakan suatu karya seni yang luar biasa yang harus kita hargai tanpa mencampur adukannya dengan logika mistika. Selain itu, contoh lagi dalam dunia kesenian, itu adalah kesenian wayang kulit. Bagaimana seseorang itu memahat karakter-karakter dengan mungkin ratusan karakter yang ada di cerita Mahabharata dan Ramayana begitu, dengan imajinasi yang luar biasa, dengan penceritaan dan narasi yang luar biasa. Itu adaptasi dari India, tapi
leluhur kita juga memasukkan nilai-nilai Nusantara yang ada di dalamnya, nilai-nilai leluhur lokal yang ada di dalamnya. Dan yang tidak kalah menarik adalah The Puppet Master atau Ki Dalang yang melakonkan, yang mau menceritakan pewayangan itu. Dalang di situ duduk dari jam 10 malam sampai rata-rata jam setengah 5 pagi atau azan subuh seperti itu. Beliau memainkan dengan kedua tangannya, memainkan wayang, menggerakkan tangan, melemparkan wayang, memutarkan wayang di stage-nya. Kakinya sambil menggunakan kepyak untuk membunyikan suatu adegan, misalnya ketika wayang itu memukul, ketika wayang itu menendang dan lain-lain, itu kakinya juga sambil menggerakkan alat musik, tangannya kadang memukul kotak tempat wayang itu disimpan untuk menjeda di beberapa kalimat seperti itu. Itu otak sang dalang sambil menghafal cerita, sambil melontarkan candaan-candaan atau guyonan-guyonan yang sungguh sangat fresh gitu. Itu luar biasa. Dan sang dalang juga, tidak lupa, sang dalang itu selalu dituntut untuk bisa menembangkan lagu-lagu atau gending-gending Jawa di setiap adegan, itu pasti ada. Jadi dalang itu juga seorang pencerita, seorang penyanyi gending, dia seorang pemain musik, dia juga freestyle dalam pergerakan wayangnya. Sungguh luar biasa. Mungkin kalau secara neuroscience dalang itu dibedah otaknya dan diteliti, bisa jadi kita akan berdecak kagum akan keahlian sang dalang tersebut. Itu baru sedikit dari apa-apa saja yang bisa kita hargai dari budaya nenek moyang kita, dari budaya leluhur kita di Nusantara ini, tanpa melibatkan logika mistika. Karena dengan logika mistika, penghargaan kita ke leluhur kita, ke nenek moyang kita, justru malah terdegradasi, justru malah berkurang seperti itu. Kebanyakan akan menjurus ke roh-roh atau hal-hal gaib yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya, tidak bisa kita pelajari, tidak bisa kita uji, dan tidak bisa kita praktekkan kembali, karena itu semuanya adalah omong kosong. Yang bisa dengan menghilangkan logika mistika, justru kita akan lebih bisa menghargai budaya-budaya dan warisan-warisan leluhur kita. Belum lagi kita membicarakan tentang bagaimana leluhur kita mengenal alam semesta, bagaimana leluhur kita menjalankan emansipasi atau kesetaraan gender. Belum lagi bagaimana hubungan leluhur kita dengan alam semesta sehingga mereka sangat menghargainya. Nanti akan kita bahas di lain kesempatan. Terima kasih.